Selamat pagi Mas Dimas. Ya. Jadi Mas Dimas, ini Pak Anang dapat laporan nih kalau Mas Dimas sering membuang sampah sembarangan. Bisa ceritakan Mas Dimas? Saya merasa tidak sama di tempat sampah terdekat, jadi saya membuangnya di mana saja. Baik Mas Dimas. Apakah kamu tahu kalau membuang sampah sembarangan itu merupakan perbuatan yang tidak baik dan melanggar peraturan sekolah? Ya, saya tahu, tapi saya tidak sadar melakukannya. Baik. Nah, kadang kita semua merasa pernah melakukan kesalahan dan kita tidak sadar untuk melakukannya. Nah, jika Dimas itu melihat temanmu membuang sampah sembarangan, bagaimana perasaanmu? Saya kesal karena lingkungan menjadi kotor. Nah, kemudian bagaimana dengan tindakanmu tadi? Saya merasa tidak ada tempat sampah terdekat, jadi saya membuangnya di mana saja dan saya minta maaf. Baik, Mas Dimas. Untuk memperbaiki situasi ini, apa yang kita lakukan? Saya akan lebih sadar dan dalam menemukan tempat sampah, dan jika tidak ada saya akan menyimpannya sampai menemukan tempat sampah. Saya juga bisa membantu membersihkan lingkungan sekolah. Baik, Mas Dimas. Nah, kita sudah punya kesepakatan ya berarti ya. Nah, untuk itu nanti Mas Dimas akan membuang sampah pada tempatnya, kemudian juga membantu membersihkan lingkungan sekolah. Baik, dalam seminggu ini nanti Manang akan mengawasi. Itu ya Mas Dimas ya. Apa ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada. Baik, terima kasih. Semoga nanti kita dapat mengambil pelajaran dari kejadian ini sehingga nanti ke depannya Mas Dimas bisa membuang sampah pada tempatnya. Itu ya Mas Dimas ya. Terima kasih. Perasaan saya setelah berdiskusi dengan Pak Guru, saya lebih sadar akan pentingnya kebersihan dan berusaha selalu membuang sampah pada tempatnya. Baik Ibu dan Bapak, hari ini nanti kita akan belajar bareng-bareng mengenai budaya positif. Ibu dan Bapak, perkenalkan terlebih dahulu, saya Anang Nugroho. Untuk tempat tugas, saya bertugas di SD Negeri Bleber 1, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan berbagi mengenai materi budaya positif yang telah saya pelajari pada pendidikan guru penggerak. Kita tahu bahwa budaya positif ini kaitannya lebih kita kenal dengan sebutan atau istilah umumnya kita kenal dengan disiplin atau kedisiplinan. Nah, kedisiplinan sendiri banyak orang yang menghubungkan kata disiplin ini dengan tata tertib, kemudian teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Pada kedisiplinan juga akan menjadikan siswa, Ibu dan Bapak,
juga akan menjadikan siswa itu lebih teratur kalau siswa itu disiplin. Nah, dari kata ini, disiplin positif adalah metode di mana orang tua atau guru mengkomunikasikan secara jelas, baik atau tepat, dan yang dianggap tidak pantas. Ada akibat berupa konsekuensi yang harus untuk tingkah laku yang baik. Nah, pada disiplin ini perlu kita kuatkan kembali karena kita tahu di keseharian kita, kedisiplinan ini mulai luntur ya Ibu dan Bapak ya, mulai luntur atau mulai berkurang pada diri anak-anak. Sebetulnya disiplin ini kaitannya dengan apa sih ya? Nah, disiplin positif itu bisa muncul dari dalam dirinya sendiri atau berawal dari motivasi intrinsik dari diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian disiplin positif itu juga harus tahu tujuan yang ingin dicapai. Dalam pengertian teorinya seperti itu. Kemudian mampu mengontrol diri, itu disiplin positif. Kemudian juga mampu bertanggung jawab dengan apa yang dipilih untuk dilakukan. Kemudian disiplin positif juga bertindak sesuai nilai kebajikan universal. Nah, semua ini muncul dari dalam dirinya sendiri. Untuk memunculkan dari dalam diri sendiri perlu kesadaran diri terlebih dahulu. Untuk memunculkan kesadaran diri, kadang kita ataupun anak didik kita perlu bantuan orang lain untuk menumbuhkan kesadaran diri. Positif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan punya sense of belonging. Kemudian efektif untuk jangka panjang. Jadi ketika anak didik kita itu mempunyai sikap yang disiplin, disiplin waktu katakanlah, itu akan bermanfaat untuk hidupnya kelak, untuk jangka panjangnya kelak. Nah, kemudian yang ketiga, mengajarkan social of life skill, kehidupan sosial dan keterampilan hidup yang diperlukan untuk yang baik. Dengan anak didik kita nanti juga akan berkembang dengan baik pula. Kemudian selanjutnya, manfaat yang selanjutnya yaitu membuat anak atau murid kita mengenali kemampuan dirinya dan menggunakannya secara konstruktif atau untuk membangun kekuatan dirinya. Jadi dengan disiplin yang positif ini, murid-murid kita atau katakanlah kita sendiri ya, kita sendiri akan menemukan kemampuan diri kita. Dengan disiplin waktu, kemudian disiplin dalam kegiatan, akan menemukan kekuatan diri kita. Begitu juga dengan murid-murid kita. Kedisiplinan ini perlu kita bina terus, perlu kita jaga terus agar putra-putri kita, anak didik kita itu nanti tumbuh dan berkembang. Kemudian yang kelima, dengan disiplin positif, itu anak merasa murid kita kan suka ya Ibu dan Bapak, untuk akan sangat suka dan bangga jika kita menghargai aktivitas yang mereka lakukan, terutama ketika anak didik kita hadir tepat waktu, kemudian tepat waktu dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh kita, dan kita memberi pujian. Nah, anak didik kita itu juga akan menyukainya, merasa dihargai.
Kemudian dalam pendidikan, filosofi pendidikan yang telah disampaikan Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, kita mengenal kembali kalau pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, terkait dengan ini, maka kita sebagai pendidik, Ibu dan Bapak, kita itu bertugas untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara ini. Sebenarnya anak didik kita itu sudah mempunyai hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Hanya saja dalam keseharian, hal-hal yang baik itu masih samar. Masih perlu kita tumbuhkan, perlu kita kuatkan lagi, perlu kita tebalkan, agar nanti kekuatan yang baik tadi bisa bertahan di dalam diri anak tersebut. Nah, sekarang coba Ibu dan Bapak, terkait dengan kedisiplinan tadi, kita akan mencoba ini Ibu dan Bapak, barangkali bisa dicoba. Barangkali bisa dicoba untuk coba sendiri-sendiri, yaitu kita istilahnya ini apa, berdua dengan teman ataupun kita nanti mencoba, yaitu menggenggam tangan, membuka kepalan tangan yang berisi berlian kalau di sini di materi ini. Genggam tangan Anda dengan kuat, bayangkan Anda menggenggam berlian. Kemudian coba minta teman Anda untuk membuka genggaman Anda dan mengambil berlian itu. Biarkan teman Anda merayu, marah, memaksa, bahkan mengintimidasi Anda agar membuka genggaman itu. Nah, saat Anda membiarkan kepalan itu terbuka, apa alasan Anda? Atau jika Anda tetap menutup kepalan itu, apa alasan Anda? Nah, kaitannya dengan kedisiplinan tadi, Ibu dan Bapak, setiap apa yang kita lakukan itu ada pilihan dan konsekuensinya. Ini bisa Ibu dan Bapak coba ya, atau setiap sesuatu itu ada atau konsekuensi yang akan kita tanggung. Saat kita membuka, apa alasan? Pasti ada alasannya. Kemudian saat kita tetap menutup kepalan tangan kita, juga ada alasannya. Kenapa kita tetap menutup kepalan tangan tersebut? Jadi setiap hal yang kita lakukan pasti ada alasan. Dan alasan itulah yang menjadikan karakter kita atau tertanam dalam diri kita. Dan itu bisa menjadi keseharian dalam diri kita. Pun demikian pada anak didik kita. Setiap anak didik kita melakukan kegiatan ataupun tindakan, pasti ada alasan yang yang dilakukan anak tersebut melakukan kegiatan itu. Nah, dari kegiatan ini, Ibu dan Bapak, kita tahu bahwa kita sering keliru dalam miskonsepsi tentang kontrol di sekolah, tentang murid itu tadi ya, tentang pilihan-pilihan atau alasan. Kadang kita tidak menanyakan
alasan anak didik kita melakukan kegiatan yang sedang kita nilai keliru atau tidak atau mengganggu teman-temannya. Nah, barangkali dari sini Ibu dan Bapak ada yang akan didiskusikan terlebih dahulu. Nanti kita forumnya santai saja Ibu dan Bapak, kita saling berbagi. Ini forumnya forum tunggal, kita nanti berbagi forum bersama-sama. Barangkali ada yang sampaikan. Ini yang mengangkat tangan ada Bu Rosa, Bu Elin, dan Bu Tati. Ada yang sampaikan Bu Elin? Bu Elin ada yang akan disampaikan? Atau Bu Tati? Atau Bu Rosa? Baik ya, belum ya. Nanti Ibu dan Bapak yang lain kalau ada yang akan disampaikan langsung saja, tidak apa-apa. Kita nanti saling berdiskusi dan berbagi pengalaman mengenai budaya positif yang ada di sekolah kita. Saya lanjutkan lagi mengenai materi yang telah kita dapatkan dan saya bagi kepada Ibu dan Bapak ini. Terkait dengan miskonsepsi tentang kontrol di sekolah. Guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Nah, kemudian semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Seperti tadi ya, saat kita mengepalkan tangan, kemudian ada teman kita meminta untuk membuka, kita pasti punya pilihan, menuruti kata teman kita untuk dibuka atau tetap mempertahankan tangan kita tetap tertutup. Nah, kemudian semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Kemudian segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Pada waktu tertentu, murid akan menyadari dan bisa jadi menolak atau justru tergantung pada guru. Kemudian, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Miskonsepsinya ya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah ngerti materi pengungsuran kinerja. suaranya metu, tapi kan videonya. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, dari beberapa miskonsepsi yang ada ini, Ibu dan Bapak, kita sering menemuinya di keseharian kita. Kita sering mengontrol murid, kemudian kita sering memaksa. Nah, harapannya dengan nanti kita menguatkan disiplin positif atau budaya positif, belajar bareng-bareng ini nanti, miskonsepsi yang masih keliru atau belum benar ini nanti bisa kita benahi.
Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah bergabung di forum ini. Kita nanti sampai pukul 12, Ibu dan Bapak, setengah 12 lah katakanlah, nanti kita akan berbagi mengenai hal-hal atau berbagi cerita budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, saya ambilkan kata-kata dari Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, juga mengungkapkan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Benar ya Ibu dan Bapak ya. Kalau zaman dahulu, kalau ingin merdeka ya disiplin waktu. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri, self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara ada pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka. Cetakan kelima tahun 2013 halaman 470. Didik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Harapannya kita ini nanti menciptakan putra-putri kita, membimbing anak didik kita itu memiliki sikap disiplin diri. Disiplin yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, bukan karena unsur dipaksa oleh kita ataupun dipaksa oleh teman-temannya. Namun kedisiplinan itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, menurut Ibu dan Bapak untuk memunculkan ini seperti apa untuk memunculkan kedisiplinan diri ini? Kalau yang telah kita lakukan tentu kita dengan memberikan contoh ya Ibu dan Bapak. Kita memberikan contoh kedisiplinan. Dengan contoh itu tadi, anak-anak kita akan meniru. Karena anak itu kan peniru yang ulung ya. Murid kita itu peniru yang ulung. Namun hal yang ditiru ini kadang sesuatu yang kurang baik. Nah, sehingga kita sebagai pendidik sebisa mungkin menampilkan hal-hal yang baik sehingga putra-putri kita, anak didik kita nanti juga meniru hal-hal yang baik yang kita tampilkan. Baik, sampai di sini ada yang akan berdiskusi atau didiskusikan terlebih dahulu Ibu dan Bapak. Bu Elin, Bu Teti, Bu Rosa, tidak ada ya, Bu Edwardiana, barangkali Bu Risma Ermita, barangkali ada yang mau disampaikan. Bu Rosa, Bu Risma, Bu Aurel, ada yang akan disampaikan? Oke, kita lanjutkan lagi. Masih terkait dengan slide ini, tadi kita bisa mungkin menampilkan diri kita hal-hal yang baik. Karena apa? Ada satu patah yang menyampaikan atau kalimat menyampaikan satu keteladanan itu lebih baik dari 1000 nasihat. Nah, dengan keteladanan, dengan contoh
maka putra-putri kita, anak didik kita itu akan meniru hal-hal yang baik. Terutama dalam hal kedisiplinan, dalam hal budaya positif ini. Ibu dan kita lanjutkan lagi. Nah, kedisiplinan diri atau disiplin positif ini akan muncul, bisa kita lihat pada nilai-nilai kebajikan. Kalau dalam teorinya yang disampaikan oleh tokoh, nilai kebajikan itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemudian memiliki suatu tujuan. Jadi kita sebisa mungkin kalau ada murid-murid kita melakukan kesalahan, katakanlah yang menurut kita salah, kita harus tahu alasannya. Karena setiap kegiatan itu pasti ada alasan atau tujuan anak tersebut melakukan kegiatan atau tindakan tersebut. Kemudian tokoh yang lain juga menyampaikan, mengungkapkan pendapat dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nah, nilai kebajikan itu apa saja? Kalau dalam kurikulum kita, profil pelajar Pancasila, ada yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini salah satu atau beberapa nilai kebajikan yang ada, yang kita harapkan muncul dalam diri murid-murid kita. Selain ini, apakah ada nilai kebajikan yang muncul, yang diharapkan muncul? Ada yang lainnya. Masih banyak sekali nilai kebajikan itu. Sesuatu hal-hal yang baik itu merupakan nilai kebajikan. Ada tenggang rasa, kemudian empati, dan lain-lainnya. Ibu dan Bapak, untuk memunculkan nilai kebajikan ini, kalau kita kaitkan dengan kedisiplinan diri, ya perlu pembiasaan yang lebih lagi, pembiasaan yang rutin, disertai dengan bimbingan yang kuat juga, agar nilai-nilai kebajikan itu tumbuh. Ketika sudah tumbuh, maka akan menjadi sebuah karakter pada murid-murid kita. Nah, ini bisa dimulai dari diri kita sendiri dulu, Ibu dan Bapak. Kita menguatkan diri kita dengan hal-hal baik, kemudian menyebarkan dan memberikan contoh kepada murid-murid kita. Katakanlah kita tepat waktu dalam kedatangan di sekolah, kemudian baik, bicara baik. Ini ada yang disampaikan dulu, Bu Rosa. Berikan akses. Halo. Oke, belum ya? Nah, sekarang Ibu dan Bapak, barangkali ada yang berkenan untuk berbagi cerita tentang budaya positif yang ada di sekolah. Nah, ada yang mau berbagi? Kalau di tempat saya ini, Ibu dan Bapak, budaya positif yang kita
yaitu kita membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik seperti membuang sampah. Nah, kebiasaan membuang sampah ini perlu kita sosialisasikan terus-menerus. Karena apa? Kadang putra-putri kita, anak didik kita itu membuang sampahnya masih sembarangan. Sudah disediakan tempat sampah, namun kadang hanya dibuang di dekatnya. Kemudian ditaruh di laci kelas. Nah, kita sering ya melihat seperti itu. Untuk itu kita perlu pendekatan atau sosialisasi terus-menerus tentang kebiasaan baik untuk membuang sampah pada tempatnya. Kadang ini hal yang sepele, namun kalau tidak kita bina, tidak bisa anak didik kita itu yang sering membuang sampah sembarangan akan terbiasa. Kemudian terbiasa apa? Terbiasa tidak tertib dan tidak bersih. Jadi melihat tempat lingkungan yang kotor itu hanya dibiarkan saja. Harapannya dengan kita mensosialisasikan kegiatan buang sampah jajanan, kemudian dibawa ke kelas, ya kemudian setelah selesai ya dibuang di tempat sampah, bukan dimasukkan di dalam laci meja. Kalau di tempat ibu bawa, saya yakin tidak ada yang seperti itu. Nah, ini perlu penguatan yang lebih, perlu pembiasaan yang berulang-ulang. Kenapa? Karena kalau kita sampaikan hari ini, besok anak itu lupa. Kemudian sampaikan lagi, besoknya lagi lupa. Nah, untuk itu, pembiasaan yang baik harus dilakukan berulang-ulang. Nah, berdampak dari gambar ini. Ada yang mau disampaikan, Bu Petma? Silahkan langsung bisa. Baik, pernahkah melakukan ini? Ibu dan Bapak pernah enggak melakukan ini? Datang ke sekolah tepat waktu agar tidak dihukum. Dulu saat kita sekolah ya, saat kita jadi murid. Kemudian melakukan perintah guru untuk mendapat ujian. Lalu melakukan kebaikan. Memang seharusnya kita baik kepada orang lain. Pernah kita melakukan ini? Saya yakin kita pernah melakukannya. Ya, saat kita menjadi baik, sebentar ya. Ada yang kesusahan dalam daftar hadir, Ibu dan Bapak? Kalau di sini untuk daftar hadirnya bisa. Sudah banyak yang terekam, ada yang masih kesusahan, tidak kan ya? Untuk daftar hadirnya. Baik, hal-hal kita lanjutkan. Hal-hal yang ada di gambar ini, kita datang tepat waktu, kemudian melakukan perintah guru, mendapat pujian, melakukan kebaikan. Ini pernah kita lakukan semua. Lalu tujuannya apa? Tujuan kita melakukan ini. Nah, motivasinya ini. Yang pertama, yaitu untuk menghindari kena hukuman atau agar kita tetap nyaman. Kemudian, saat kita mengerjakan tugas dari guru,
motivasi, barangkali motivasinya mendapat imbalan, barangkali ya Bapak Ibu guru kita dulu siapa yang bisa menyelesaikan paling awal nanti akan dapat hadiah, seperti itu ya, atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kita pernah melakukannya, dan motivasi ini saya yakin tidak hanya ini, motivasi-motivasi kita ketika kita melakukan sesuatu itu. Saya yakin kita semua punya motivasi sendiri-sendiri pun saat kita hadir di forum ini, saya yakin juga motivasinya juga berbeda-beda. Namun harapannya motivasi kita sama, yaitu kita saling berbagi, mendapatkan tambahan pengetahuan, sehingga pengetahuan itu nanti bisa kita tiru, kemudian bisa diadaptasi, kemudian ditiru dan dimodifikasi, lalu diterapkan di lingkungan sekolah kita masing-masing. Harapannya seperti itu, sehingga daya positif itu bisa kita sebarkan, bisa kita kuatkan di setiap sekolah. Kalau semua sekolah nanti sudah menerapkan budaya positif, kedisiplinan terutama, saya yakin nanti karakter putra-putri kita itu nanti akan baik, akan menjadi siswa-siswi yang baik, sehingga generasi ke depan menjadi generasi emas seperti yang diharapkan. Nah, Ibu dan Bapak, terkait ini, jika ada murid yang melanggar peraturan atau tata tertib sekolah, apa yang Ibu dan Bapak lakukan selain ini? Kalau di sini ada yang memberi hukuman, kemudian ada yang memberi tambahan poin negatif, ada juga yang menyita sesuatu yang merupakan pelanggaran murid. Selain ini ada tidak Ibu dan Bapak untuk jika ada murid kita yang melanggar peraturan? Oke. Bu Risma, ada yang mau berbagi cerita? Silahkan Ibu dan Bapak, sukarelawan, ada yang mau berbagi? Jika ada yang melanggar, apa yang kita lakukan? Bu Rosa, bisa terdengar ya suara saya ya? Bu Rosa, Bu Aurel, Bu Edward, Bu Risma, ada yang ingin disampaikan terkait pertanyaan ini? Oke, belum ada ya. Nah, saya yakin kita pernah melakukan ini. Jika ada anak yang melanggar peraturan, kemudian kita memberi hukuman, langsung dihukum saat itu. Pernah? Kemudian menyita sesuatu yang merupakan pelanggaran murid. Ketika kita mengajar, kemudian putra-putri kita sibuk bermain sendiri, entah itu membawa mainan dari rumah, kemudian kita tiba-tiba langsung menyita mainan tersebut. Pernah kita melakukan itu? Kemudian beri tambahan poin jika kita menerapkan sistem poin. Ke anak yang melakukan kesalahan, kemudian kita, oh kamu saya beri tambahan poin negatif, poinmu ya seperti ini. Nanti kalau sudah sampai pada poin maksimal, kamu akan dikeluarkan dari sekolah. Nah, barangkali kita pernah melakukan hal-hal yang demikian. Apakah itu baik atau tidak? Mari kita diskusikan lebih lanjut. Nah, ini Ibu dan Bapak. Saat kita memberikan hukuman, pernah tidak kita berpikir nanti siswa itu seperti apa? Kalau yang pertama, siswa itu nanti akan tersakiti.
Kemudian dampak dari hukuman ya. Kemudian murid tidak nyaman dalam jangka panjangnya. Saat kita memberikan hukuman pada murid kita, itu akan diingat terus. Kalau hukumannya itu hukuman yang berat, katakanlah. Kemudian kita memberi hukuman anak diminta lari keliling sekolah 50 kali. Nah, itu nanti akan diingat terus, merasa tidak nyaman dalam jangka panjang. Kemudian dampak dari hukuman itu, perilaku pasif agresif meningkat. Anak jadi pasif, kemudian agresifnya meningkat. Jadi anak menjadi bandel, katakanlah. Diberitahu berulang-ulang kok tidak berubah-ubah. Malah kadang kita nyebutnya kebal dari hukuman. Jadi malah anak itu menjadikan menjadikan bermain-main. Nah, kemudian anak menjadi takut dan sistem tidak akan berjalan. Itu dampak dari hukuman. Dengan memberikan hukuman, anak malah menjadi takut diberi kemudian anak menjadi menyembunyikan kesalahan, takut karena nanti takut kita beri hukuman, takut dihukum. Kalau Bapak Ibu guru tidak tahu ya disembunyikan terus. Kemudian murid marah karena merasa tidak bersalah. Kadang kita keliru menghukum murid. Pernah nggak Ibu dan Bapak kita keliru menghukum murid? Seharusnya yang salah itu murid A, ternyata yang kita hukum malah yang B. Semoga saja kita tidak keliru dalam. Nah, sebenarnya apa yang harus kita lakukan dalam peraturan, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau tata tertib sekolah, ya Ibu dan Bapak, sebenarnya apa yang harus kita lakukan? Nah, ini ada 3 hal. Kalau tadi kita masih sering dengan hukuman, kita masih sering memberikan hukuman, dan dampak-dampaknya tadi sudah kita sampaikan. Harapannya ke depan, jika ada murid-murid kita yang melanggar, kita menerapkan budaya positif. Budaya positifnya yaitu dengan kedisiplinan. Kedisiplinan itu kita terapkan ada konsekuensi dan juga ada restitusi. Ketiga hal itu. Nah, mana yang akan digunakan ya nanti Ibu dan Bapak yang digunakan sesuai kondisi masing-masing. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu akan terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan yang selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman. Benar ya? Secara umum, kita sering, jika ada yang melanggar, kita hukum. Kemudian, program disiplin positif yang dinamakan dan terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi itu nanti pilihan. Jadi pilihan. Hukuman membuat tidak nyaman murid atau anak jangka panjang. Kalau konsekuensi sama tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensinya. Kalau restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang untuk tidak mengulang kesalahan lagi. Kemudian yang hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi juga sama, korban bisa diabaikan. Nah, kalau yang restitusi, korban mendapatkan ganti. Kemudian hukuman
murid akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid mendapat penguatan, dikuatkan. Dikuatkan untuk apa? Dikuatkan untuk memahami bahwa perbuatan yang dilakukan adalah keliru atau salah atau mengganggu orang lain. Setelah dikuatkan, kemudian nanti bisa untuk diperbaiki. Pasif agresi. Kalau restitusi, dengan restitusi itu masalah terpecahkan. Masalahnya terpecahkan. Kemudian dalam hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah ini, kalau anak tidak takut kena hukuman, ya tidak akan berjalan. Kalau konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Konsekuensi ya perlu pengamatan, dimonitoring terus, diamati terus. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Restitusi nanti bertanggung jawab atas tindakannya. Kemudian hukuman itu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Masalah hari ini diselesaikan sekarang, nanti akan berimbas pada jangka panjang. Karena yang diperbaiki adalah karakternya pada restitusi itu. Karakter dan pemahaman pada diri anak. Kemudian hukuman, peraturan adalah kamu harus. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Itu kalau konsekuensi. Kalau restitusi, dengan restitusi, apa yang kamu yakini? Kamu yakini tindakan yang idealnya apa? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Itu restitusi. Saya yakin setiap kita atau anak didik kita itu pengen sesuatu yang nyaman, tentram, hal-hal baik. Semua hal kebaikan itu adalah fitrah manusia. Saya yakin semua menginginkannya. Nah, dengan restitusi ini, jika ada anak yang melakukan kesalahan, kita bina, kita bimbing dengan restitusi. Kita tanyakan terlebih dahulu dengan menanyakan apa yang kamu yakini. Misal yang buang sampah itu perbuatan baik atau perbuatan tidak baik. Kalau anak sudah menyadari itu perbuatan tidak baik, bagaimana cara untuk memperbaiki masalah? Jadi anak sendiri nanti yang akan memperbaikinya. Kita hanya membina, menuntun. Tadi sesuai yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, menuntun kodrat anak. Lalu murid, anak membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid menghormati peraturan. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Ada restitusi itu menghormati diri sendiri dan orang lain. Ini yang dari restitusi. Dari sini sampai di sini ada yang akan disampaikan, kita berdiskusi. Silakan Pak Martinus. Ada yang disampaikan Pak Martinus? Bu Lutfina, ada yang akan disampaikan terlebih dahulu? Halo Pak Martinus, ada yang disampaikan? Bu Lutfina, ada yang disampaikan? Atau hal yang ingin didiskusikan bareng-bareng di sini? Kita forumnya berbagi santai. Akan barangkali ada yang mau disampaikan terlebih dahulu, Ibu dan Pak. Nanti kita lanjutkan sampai sini terlebih dahulu. Ada yang akan disampaikan Ibu dan Bapak? Sekali lagi terima kasih telah bergabung dengan kami, saya Anang Nugroho, bagi yang baru
hadir. Bahkan untuk memperkenalkan diri, saya Anand Nugroho dari SD Negeri Bleber 1, Prambanan, Kabupaten Sleman. Nah, ini tadi saya berbagi mengenai disiplin positif. Sudah sampai pada solusi untuk jika ada murid-murid kita yang melanggar peraturan, apa yang harus kita lakukan. Kalau biasanya kita kemudian memberikan langsung hukuman, ternyata dalam pendidikan guru penggerak ini ada solusi yang bagus, yaitu yang namanya restitusi. Tadi kita sudah sampai di situ. Nah, kalau tidak ada yang disampaikan, saya lanjutkan lagi untuk share screen materinya. Kita lanjutkan kembali. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak masih bersama kami. Kita lanjutkan lagi. Nah, masih terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke. Masih terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaannya? Kalau hukuman itu murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan dan gagalnya. Kalau yang sukses, di konsekuensi murid atau anak belajar taat peraturan. Nanti kalau ada yang akan didiskusikan langsung saja ya Ibu dan Bapak ya. Langsung open mic. Bapak. Saya persilakan Pak Martinus atau Bu Lutfina Haris open mic. Kalau mau didiskusikan yang angkat tangan boleh. Sudah ada, kita lanjutkan. Dengan restitusi, Bu dan Bapak, itu anak belajar untuk memecahkan masalah. Kita bimbing. Barangkali murid-murid kita juga belum tahu restitusi itu apa, Pak. Nah, maka kita sebagai pendidik, kita belajar menggunakan sistem restitusi ini untuk menguatkan anak. Sehingga nanti anak dapat belajar memecahkan masalah. Kemudian, yang hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Nah, kalau restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Anak memahami, murid bisa memahami bahwa dirinya sendiri yang bisa memperbaiki kesalahan. Kemudian dampak pada murid. Kalau dengan hukuman marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Kalau yang konsekuensi, nah suksesnya kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, dan penahanan. Murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah ini di restitusi. Memperbaiki diri setelah sadar bahwa dia sendiri yang memegang kendali dan memperbaiki diri. Kalau hukuman lagi tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Kalau konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal. Restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Hukuman dibuat guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Kalau restitusi dibuat murid sendiri. Jadi nanti solusinya apa saja, itu yang dibuat murid sendiri. Tentu dengan bimbingan kita membimbing. Tapi kita tidak memberikan pilihan ya, kita nanti akan membimbing. Itu Ibu dan Bapak tentang restitusi. Jadi, sekali lagi Ibu dan Bapak, apa yang harus guru lakukan ketika murid banyak melanggar peraturan atau tidak disiplin? Nah,
Ini Ibu dan Bapak, apa ini yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan ketika murid banyak melanggar peraturan atau tidak disiplin? Memberikan hukuman, memberikan konsekuensi, atau dengan restitusi? Ada yang akan disampaikan? Ada yang mau menyampaikan? Oke, belum ada yang mau menyampaikan. Satu sukarelawan tidak ada. Baik. Ya Bu, Sri Suryani, monggo silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Apa yang harus guru lakukan ketika murid banyak melakukan kesalahan? Nah, Bu Saryani, silahkan. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sri Suryani. Oke, barangkali Mohon bisa maaf berbagi. kalau nanti Ya. saya kalau nanti salah ada kekeliruan karena kami mencoba bergabung dari tadi tetapi terkendala jaringan nampaknya jadi agak terlambat. Kalau menurut saya seandainya murid banyak melanggar peraturan atau tidak disiplin, barangkali tidak ada salahnya kalau kita ajak diskusi kembali dengan tata tertib sebagai tema utamanya, kemudian diarahkan ke poin-poin yang mana yang menyebabkan dia dikatakan banyak melakukan pelanggaran seperti itu, Pak. Terima kasih, mungkin itu saja. Baik, terima kasih Bu Sri Suryani dengan mengajak diskusi. Nah, diskusi yang dilakukan barangkali ini tadi bisa dilakukan dengan restitusi itu tadi. Nanti prosesnya seperti apa atau restitusi, nanti akan saya tunjukkan proses restitusi itu. Terima kasih Bu Suryani, Bu Sri Suryani yang telah menyampaikan pendapatnya. Kita lanjutkan lagi Ibu dan Bapak. Yang pertama, kita membuat keyakinan kelas. Nah, Ibu dan Bapak, kalau Suryani tadi diskusi ya, dengan diskusi, nah ini dengan membuat keyakinan kelas. Diawali dengan keyakinan kelas itu diskusi. Nah ya Ibu dan Bapak, kita membuat keyakinan kelas itu untuk memenuhi kebutuhan dasar murid. Kita bisa mengadakan kesepakatan kelas atau dinamakan keyakinan kelas dengan tujuan pencapaian sebuah tujuan diperlukan di sebuah kesepakatan antara guru, murid, kepala sekolah, dan lain-lain. Jika murid diajak berunding atau diskusi tadi seperti yang Bu Sri Suryani sampaikan, dan sebuah kesepakatan, maka anak akan secara sadar mematuhi keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Kemudian, cara membuat keyakinan kelas. Kita tanya ke murid tentang sebuah kenyamanan belajar di kelas. Selanjutnya diajak diskusi, nah, seperti tadi ya, sampaikan Bu Sri Suryani, terima kasih, berkaitan dengan kesepakatan bersama. Apa saja yang perlu dipatuhi dan yang perlu dihindari. Kesepakatan itu dinamakan keyakinan kelas. Kalau sudah menjadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya, mesti dipatuhi oleh semua murid. Karena mereka sendiri yang memberikan usulan. Nah ini Ibu dan Bapak contoh keyakinan kelas yang di tempat kita, keyakinan kelas dibuat menarik mungkin Ibu dan Bapak. Bahkan nanti saya yakin Ibu dan Bapak juga, karena keyakinan kelas ini menjadi tren ya, akhir-akhir ini sudah menjadi tren, sudah menjadi hal yang umum, semua guru membuat keyakinan kelas di awal tahun pelajaran ya Ibu dan Bapak ya. Biasanya ada di awal tahun pelajaran kita buat, kadang kalau di kelas rendah ya, yang membuat kesepakatan kelasnya tentu dengan masih kesepakatan kelas ya Pak ya. Iya, sama dengan kesepakatan kelas itu, sama Ibu. Kesepakatan kelasnya dengan bimbingan guru. Biasanya kalau kelas tinggi yang sudah agak besar, ya bisa siswa sendiri yang memilih.
Kemudian ini Ibu dan Bapak, dengan keyakinan kesepakatan kelas ini, kita juga perlu tahu ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, harapannya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu bisa memfasilitasi 5 kebutuhan dasar ini. Bisa terfasilitasi. Kasih sayang dan rasa diterima dengan kesepakatan kelas. Saya yakin nanti kesempatan kelas ada saling menghargai, menghormati, kemudian menghargai pendapat orang lain, pengakuan atas kemampuan, seperti itu ya Ibu dan Bapak. Lalu kemudian juga dijelaskan kita perlu tahu juga 5 posisi kontrol seorang guru. Seorang tokoh Diane Gossen dalam bukunya Restitusi Restructuring School Discipline mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat? Memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, 5 posisi kontrol yang diharapkan guru, yaitu penghukum, pembuat masalah, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, apa saja itu? Ini benar. Itu kalau hukuman harapannya ke depan kita mulai beralih sampai tingkatan ke manajer. Nah, dengan manajer ini tadi kita bisa melakukan itu tadi harapannya seperti itu. Saya ambilkan contoh awas ya, kan dari kata-kata guru ya. Kalau yang membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, ini yang membuat murid kita merasa bersalah, membuat orang merasa bersalah. Kemudian, sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat tidak bahwa pernah bantu. Nah, itu kalau sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kita sering mengaitkan dengan apa peraturannya. Kita sudah sampai di tahap ini kadang. Apa peraturannya? Dengan sepakatan kelas tadi ya, kita sudah bisa sampai pada tahap pemantau. Harapannya tidak kemudian balik lagi ke penghukum. Harapannya kita meningkat. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Besarnya dengan apa? Dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi. Itu benar atau salah, baik atau tidak, seperti itu. Hasilnya nanti, harapannya oleh yang dengan posisi manajer, itu nanti mampu menguatkan pribadinya. Harapannya seperti itu. Ini restitusi. Kita akan banyak membicarakan mengenai restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bahasan 2004. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah, membantu murid berpikir
tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ini penekanan pada restitusi. Ini bukan menyenangkan orang lain, bukan menyenangkan Bapak Ibu guru, bukan. Namun untuk menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Nah, kalau yang saya sebutkan tadi, kalau membuang sampah sembarangan itu nilai kebajikannya itu baik atau tidak. Murid akan berpikir, kalau kita ajak diskusi dengan restitusi, akan berpikir bahwa itu tidak baik. Kemudian kita tanya, lalu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya? Murid akan berpikir, akan membuang sampah pada tempatnya, membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal dalam dirinya, yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi menguntungkan korban, tapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Bukankah pada hakikatnya begitu cara kita belajar? Gitu ya. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Jadi kita hanya membimbing. Ciri-ciri restitusi. Ibu dan Bapak, ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi bukanlah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita harus tahu alasannya apa. Restitusi fokus pada penguatan karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi itu fokus pada solusi. Nah, ini Ibu dan Bapak. Kita kenal dalam pendidikan guru penggerak ada segitiga restitusi. Restitusi itu dikenal dengan segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas, kemudian meyakinkan kesalahan, yang validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini segitiga restitusi ini sekarang sedang tren, banyak dilakukan oleh teman-teman yang proses pendidikan guru penggerak. Kemudian restitusi diri. Dalam restitusi diri, murid belajar untuk mengubah kebiasaan dan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain. Dr. William Glasser menyatakan orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia mengevaluasi orang lain. Tahap evaluasi diri. Ada 3 tahap. 1, saya tidak suka cara saya berbicara. 2, kesalahan yang saya lakukan adalah introspeksi diri ini ya. Dan yang ketiga, besok lagi saya akan menyampaikan informasi yang saya punya. Saya akan lebih
Saya akan bicara lebih jelas. Ini tahap evaluasi diri atau restitusi diri. Nah, Bunda Bapak, ini video tentang restitusi. Bisa Ibu dan Bapak simak terlebih dahulu. Video kali ini bahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di sekolah yang dikenal restitusi. Restitusi dikembangkan pendidikan. Suara videonya kok tidak kedengaran ya, Pak? Gimana, tidak terdengar? Iya, Pak. Tuh, bentar. Videonya tidak kedengaran, Pak. Tidak terdengar ya videonya ya? Masih belum kedengaran. Mohon maaf Ibu dan Bapak. Bentar. Belum terdengar ya Ibu dan Bapak ya? Bentar ya. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini Bentar Ibu dan Bapak. Kalau ini saya ulang lagi ya. Bentar. Belum nampaknya tuh. Belum terdengar juga? Tampilan layarnya jadi beda ya, Pak. Gimana? Muncul tidak? Muncul, cuman suara belum ada. Suaranya tidak muncul juga? Tidak, belum kedengaran, Pak. Gimana ini ya? Bentar. Saya kasih link videonya saja ya. Ini. Ada tulisannya, biar baca tulisannya saja. Tidak terdengar ya? Mohon maaf Ibu dan Bapak ya. Harusnya bisa ini. Belum terdengar juga. Nah, Belum ada, Pak. Belum kedengaran. Belum terdengar juga. Aduh. Oke, ini. Oh, sekarang terdengar Ibu dan Bapak? Belum, Pak. Belum juga. Mana ya? kayaknya sedang melakukan presentasi. Oh.
Terdengar sekarang Ibu dan Bapak? Belum ada, Pak. Lanjut saja Pak, lanjut saja. Maaf ya Ibu dan Bapak ya. Itu link videonya saya sertakan aja Ibu dan Bapak. Videonya nggak mau muncul. Banyak lagi ya. Kalau sekarang bisa terdengar Ibu dan Bapak? Masih belum bisa, Pak. Belum bisa juga. Mohon maaf ya Ibu dan Bapak ya. Videonya. Ini nggak mau juga? Belum ada, Pak. Mana ini ya? Hanya suara kresek-kresek saja. Oh. Maaf ya Ibu. Kalau ini terdengar Ibu dan Bapak? Sekarang? Kalau di tempat saya belum ada kedengaran, Pak. Nggak tahu yang lain. Belum ada juga? Hanya gambar saja yang muncul, belum. Barangkali yang lain bisa dengar. Bisa dengar. Yang lain bisa terdengar Ibu dan Bapak? Terdengar ya? Bisa. Ini Ibu dan Bapak. Videonya cukup jelas, hanya suara yang belum ada. Kalau di tempat saya, kalau di tempat lain barangkali sudah bagus. Yang lain ada suaranya Ibu dan Bapak? Mohon maaf ya. Saya ambilkan contoh langsung ya. Ini contoh. Volume saya sudah maksimal, tapi masih Enggak tidak bisa ya? kedengaran. Mohon maaf ya. Ya. Kecil banget ya suaranya ya. Ini validasi yang salah. Tanya dulu ya Bu Bapak. Nanti Ibu dan Bapak bisa melihat kembali videonya.
Baik Ibu dan Bapak, itu tadi contoh saat kita melakukan restitusi. Nah Ibu dan Bapak, nanti mohon maaf sekali lagi untuk videonya suara kurang jelas. Link video sudah saya tautkan di kolom chat, nanti Ibu dan Bapak bisa cek lagi ya, tentang di video tadi Ibu dahulu. Silahkan Ibu dan Bapak. Ya, ada yang mau menyampaikan Ibu dan Bapak? Setelah melihat penggalan video, walaupun tidak ada suaranya, namun ada kata yang bisa mana tindakan menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang meyakini, menguatkan keyakinan. Nah, dengan restitusi ini Ibu dan Bapak, dengan pelaksanaan restitusi ini, harapannya kita nanti bisa membimbing murid-murid itu menjadi lebih baik lagi dengan menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Poin pentingnya ada di sini. Kita stabilkan identitas itu menanyakan alasannya, distabilkan identitas, alasannya kenapa, kemudian memvalidasi tindakannya salah itu tindakannya benar atau salah. Lalu kita tanyakan juga keyakinannya. Usaha apa untuk memperbaiki agar tindakan-tindakan yang keliru tadi, yang dianggap keliru tadi bisa diperbaiki di masa depan atau di hari-hari kemudian. Nah, dari sini ada yang akan disampaikan Ibu dan Bapak. Ini perlu kita kuatkan, perlu kita bina terus agar nanti kita sendiri terutama, karena ini hal yang baru ya, restitusi itu hal yang baru, kita juga perlu berlatih, saya sendiri pun juga masih terus berlatih untuk menerapkan restitusi ini. Namun saya yakin kalau kita punya komunitas, nah ini salah satunya adalah komunitas ini, saya yakin kita nanti bisa berusaha bersama-sama, saling mengingatkan, saling berbagi, kemudian nanti Allah akan bisa bersama-sama. Dengan restitusi seperti tadi yang disampaikan, yang saya sampaikan, harapannya anak menjadi lebih baik. Kita bisa menuntun kodrat anak, menguatkan kodrat yang baik, hal-hal yang baik itu menjadi lebih kuat sehingga hal-hal yang buruk itu tertutup. Begitu Ibu dan Bapak, ada yang ingin disampaikan? Izinkan saya bertanya, Pak. Siap, Ibu. Apakah di dalam restitusi yang mana ini? Bisa keluar. Mohon maaf Bu Sri Suryani, tadi hilang sinyalnya, mohon maaf, bisa diulang? Iya, iya Pak. Baik. Apakah di dalam melakukan restitusi ada semacam prosedur atau mungkin membuat langkah-langkah yang apa yang harus disampaikan ketika proses restitusi itu, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sri Suryani. Benar memang saat kita belajar di awal-awal, kita perlu skenario namanya Ibu. Kita perlu skenario. Kalau dalam pendidikan guru penggerak, kita membuat skenario untuk berlatih restitusi ini. Kita seolah-olah membuat skenario kasus, kemudian kita latih dengan rekan guru kita. Nah,
Namun harapannya ke depan ketika kita sudah apa istilahnya mahir ya Ibu ya, mahir, kita tahu langkah-langkahnya. Ada 3 langkah tadi, menstabilkan identitas. Kita menanyakan hal-hal yang baik hal yang baik dan tidak baik. Lalu kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah dan juga meyakinkan untuk memperbaiki tadi. Ada 3 langkah itu Ibu yang di restitusi itu. Makanya hanya itu. Nah, di awal-awal saat kita melakukan restitusi, pasti kalau dicontoh tadi ya, di video itu, kita sesuai contoh, sesuai skenario yang kita buat terlebih dahulu. Namun, ke depan kan kita tidak mungkin hanya sesuai skenario saja ya, karena kasus atau tindakan pada murid-murid kita itu kan kadang refleks, kemudian terjadi mendadak. Nah, ketika terjadi mendadak itu, saat kita sudah tahu ilmunya, kemudian kita bisa menggunakannya. Yang pertama dengan menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Itu Ibu, ada 3 hal di restitusi itu, makanya namanya segitiga restitusi. Seperti itu Ibu. Ada yang lain Ibu dan Bapak bisa disampaikan? Baik, ada yang disampaikan Ibu dan Bapak. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya Anang Nugroho dari SD Negeri Blober 1 mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah bergabung pada sesi kali ini Ibu dan Bapak. Harapannya komunikasi kita nanti. Oh ya, oke, silakan. Baik, Bu Terima Rini. kasih. Ibu, perkenalkan saya Ibu Rini Lewujo dari Kabupaten Flores Timur. Saya ingin bertanya terkait posisi kontrol guru. Minta maaf, materinya sudah lewat tapi baru muncul pertanyaannya. Saya mengalami permasalahan. Saya salah satu guru TK. Saya mengalami permasalahan yang mana susah mengatur anak-anak. Yang mau dikatakan kalau untuk anak TK itu tidak nakal ya Pak ya, tetapi mungkin tingkat kecerdasannya itu terlalu tinggi. Sehingga dalam proses pembelajaran itu anak ini kayaknya kurang mengikuti kesepakatan atau keyakinan yang sudah dibuat bersama di dalam kelas. Jadi mungkin ada solusi dari Pak untuk bisa membantu saya dalam menghadapi permasalahan yang saya hadapi ini terkait anak yang mungkin tingkat kecerdasannya terlalu tinggi begitu Pak. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Rini. Terkait dengan 5 posisi kontrol itu ya Bu Rini ya. Nah, 5 posisi kontrol ini kita seringnya menggunakan yang ini ya. Seringnya masih ke menghukum. Nah, harapannya ke depan kita sudah sampai pada manajer tadi. Dengan cara apa ya? Kita sering diskusi. Nah, saya yakin anak-anak kecil pun bisa diajak diskusi, Bu. Berdialognya itu bisa. Tentu dengan gaya bahasa anak-anak tersebut. Seperti itu Bu Rini, dengan diskusi yang berulang-ulang terus, sehingga nanti penerapan restitusi ini bisa dilakukan pada anak didik kita. Ada lagi? Kirim jawaban saya. PNM untuk Sadanai.
Ada jawaban nak? Baik, dari Bu Lince, apakah dalam membuat disiplin restitusi kita harus menyampaikan di orang tua agar orang tua tahu juga aturannya? Tentu Ibu, untuk membuat kedisiplinan ini orang tua juga harus tahu. Kita tentu harus menyampaikan, kolaborasi dengan orang tua juga. Namun saat pelaksanaan restitusi ini kan itu kadang refleks terjadi di sekolah. Jadi nanti kita bisa menyampaikan setelah itu kejadian putra putrinya di sekolah, kemudian nanti dan kolaborasi agar nanti di rumah pun bisa diamati. Karena ketika restitusi itu dilakukan nanti anak tersebut akan memilih konsekuensi apa atau konsekuensi apa yang akan dilakukan jika melakukan kesalahan. Nah, kita kolaborasi dengan orang tua untuk memantaunya. Seperti itu Bu Linsa. Mau kirim itu masa ada kapan aja dong surat si itu mau kirim. Untuk materi saya share ya Ibu dan Bapak sebentar. Cuman gambar nempel 2 sama 1. Aduh. Bahkan sudah lagi senang. Saya share untuk link materinya. Buru kan mau harga anak kan? Ayo kena pupuk di HKKI. Mana pupuk bilang? Bulan harga nak jadi malah besar. Kayaknya nak murah-murah itu 300. Di kolom chat Ibu dan Bapak untuk link materi. Ya Allah ya Rabbi, ini harga ada salah saya rasanya hilang lah. Terus harga nih. Ya ada lagi coba jual mana. Boya ceko dinding. Lagi satu batu ni vodka. Ceko ngau. Sopiana. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah bergabung pada forum kali ini. Ibu dan Bapak, terima kasih sekali lagi. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita bagikan pada forum ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya Ibu dan Bapak ya. Harapannya setelah ini nanti juga terus ada komunikasi sehingga nanti silaturahmi kita, persaudaraan kita bisa terus terjaga, saling berbagi praktek-praktek baiknya atau hal-hal yang baik, saling berbagi untuk tujuan pendidikan yang lebih baik lagi. Terima kasih Ibu dan Bapak. Lagi saya ucapkan terima kasih. Kita cukupkan ya Ibu dan Bapak ya untuk forum pada kesempatan hari ini. Diskusi lebih lanjut nanti bisa dengan WA Ibu dan Bapak. Di WA saya ada di itu ya, ada di di PMM itu ada WA. Di komunitas kami ada WA, itu WA saya, bisa nanti untuk WA-nya untuk sertifikat nanti kita kirimkan sesuai email yang sudah terdata di daftar hadir yang kita kumpulkan tadi Ibu dan Bapak. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi berkah amal bagi Ibu dan Bapak semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.